Cara menciptakan bahagia dengan sederhana. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk ngobrol santai, ngobrol ringan gitu ya, spontan aja, ngobrol ringan. Dan kebetulan saya berada di sebuah pantai, sedang berada di luar. Dan di depan kamera kamu bisa melihat anak-anak yang sedang bermain ya. Anak-anak sedang bermain, dia sedang mandi ya, kena air basah, berlarian ke sana kemari. Teman-teman bisa bayangkan bahwa betapa bahagianya mereka, betapa bahagianya perasaan-perasaan mereka tanpa beban, tanpa mikir ini itu dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat dan sekaligus membayangkan ya. Silahkan kamu lihat apa yang di depan sana. Kita lihat di depan sana anak-anak yang sedang bermain, mandi, ditungguin sama orang tuanya. Dan mungkin teman-teman bisa sedikit flashback ke belakang, mengingat masa-masa kecil di mana kalian pasti pernah merasakan hal yang sama. Mandi di sungai, mandi di laut, atau mandi di kolam renang, atau bermain apapun di alam terbuka, di tempat yang terbuka seperti ini. Nah, coba bayangkan, hal yang sederhana, hal yang sangat sederhana dan simpel, bisa membuat seseorang itu bahagia. Tetapi persoalannya ketika kita semakin beranjak dewasa ya, dari anak-anak, dari balita, dari anak-anak, terus kemudian remaja, terus kemudian kita menjadi orang yang semakin dewasa, bahkan menjadi orang tua. Di situ sudah mulai banyak sekali proses-proses yang membuat pikiran kita semakin terbebani dengan berbagai macam ya kebutuhan, tanggung jawab dan sebagainya. Lalu pikiran kita cenderung lebih banyak terfokus kepada hal-hal yang saat ini sedang menjadi fokus utama. Kita terkuras energinya, kita terkuras pikirannya untuk hal-hal yang saat ini memang harus kita lakukan. Bekerja, mencari uang, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagainya. Belum lagi ditambah ada masalah-masalah yang mungkin berhubungan dengan asmara, masalah-masalah yang berhubungan dengan pasangan kalian gitu kan, dan banyak sekali masalah-masalah yang kemudian membuat kalian merasa bahwa I'm not happy gitu loh, saya tidak bahagia lagi, dan sepertinya untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu menjadi sangat sulit. Itu yang dirasakan oleh banyak orang. Nah, teman-teman, di sini saya kepengen mengajak teman-teman semua untuk kembali lagi melihat dunia kita ya. Dunia kita itu ada dua. Kalau dunia kita, dunia kecil kita yang ada di dalam diri kita, itu adalah dunia kecil atau yang disebut dengan jagat alit ya, atau disebut dengan mikrokosmos ya, gitu. Nah, kemudian kita kadang-kadang fokus kepada dunia kecil kita, di mana kita berpikir macam-macam ya, kebutuhan, berpikir tentang mungkin kita punya hutang, berpikir tentang kita punya tanggung jawab, kita punya macam-macam ya, kebutuhan-kebutuhan yang harus membuat kita berpikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhan itu dan sebagainya. Nah, pada akhirnya kita terfokus pada dunia kecil atau mikrokosmos itu yang membuat kita lupa bahwa ada dunia besar, ada jagat ageng atau makrokosmos, alam semesta, di mana alam semesta ini adalah tempat di mana kita hidup, tempat di mana semua energi itu ada di alam semesta, karena alam semesta ini semuanya berisi tentang energi. Nah, kita lupa menyelaraskan diri antara diri kita, dunia kecil kita, dengan dunia besar kita atau alam semesta kita. Kita lupa menikmati keindahan alam semesta yang ada di sekitar kita. Kita lupa dengan masa-masa di mana anak-anak dulu kita pernah bahagia dan sebagainya. Kita lupa seolah-olah kita sudah tidak bisa lagi bahagia. Kita lupa seolah-olah kita tidak bisa lagi seperti waktu pada saat seperti anak-anak lagi dulu gitu kan. Nah, teman-teman, cobalah sekarang melakukan hal kecil ya. Hal kecil itu apa? Kita keluar ya, kita keluar rumah, kita keluar, kita melihat alam sekitar yang ada di sekitar kamu deh ya, nggak usah jauh-jauh ya, yang ada di dekat-dekat rumah kamu, yang bisa kamu lihat ya, pepohonan ya, pantai, laut, sungai ya, terus kemudian ada hutan, mungkin ada burung di sana dan sebagainya. Nah, cobalah kita menyelaraskan diri dan menyatu dengan alam semesta. Setidaknya dengan cara demikian kita bisa melakukan cara atau hal yang sederhana untuk melepaskan kepenatan, untuk melepaskan energi negatif yang mungkin sudah terakumulasi di dalam diri kita, untuk melepaskan hal-hal atau
tumpukan-tumpukan emosi negatif itu, melepaskan kemelekatan dan sebagainya. Lalu kita ngapain di situ? Kita ngapain di pantai seperti ini? Sederhana sekali. Cobalah kita kembali seperti halnya anak-anak yang ada di depan sana, melakukan berbagai macam kegiatan, kita berlarian dan sebagainya. Hanya saja persoalannya kadang-kadang kita, karena kita sudah mungkin dewasa, kita merasa sudah tua, sudah dewasa dan sebagainya, kadang kita ngerasa malu, nggak enak, rikuh dan sebagainya, sehingga apa? Kita terbatasi oleh yang kita sebut dengan mental block gitu loh. Jadi ada blok yang membuat kita, ruang gerak kita itu menjadi terbatas. Padahal kalau kita bisa dan mau melakukan itu, coba lihat di depan sana, ada dua anak yang sedang berlari, ya, pakai baju pink semua. Betapa bahagianya mereka, betapa mereka tidak mikir ini itu, ya. Jadi sesekali boleh kita melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini untuk melepaskan energi atau sumbatan-sumbatan energi negatif. Ingat, di dalam tubuh kita ada yang namanya energy body layers, di mana lapisan-lapisan energi tersebut bisa menjadi negatif atau positif tergantung bagaimana cara berpikir kita, tergantung bagaimana kita berperasaan atau merasakan sesuatu. Dan ketika kita merasa sudah ada hal-hal yang berat dan itu mengganggu sistem tubuh kita, mengganggu sistem energi kita, berarti saatnya kita untuk refreshing. Maka dari itu, untuk kita berbahagia dengan cara yang sederhana adalah dengan melakukan refreshing seperti ini. Kita di pantai, kita berlari-lari, kita bermain air, bermain pasir, bermain menikmati udara yang sangat sejuk ini, menikmati panasnya matahari, melihat ombak dan sebagainya. Nah, sembari di situ teman-teman boleh melakukan yang namanya pernafasan. Nah, pernafasan yang paling sederhana adalah dengan cara pernafasan diafragma. Bagaimana cara melakukannya? Teman-teman cukup sederhana sekali. Boleh sambil duduk, ya, bersila atau duduk posisi meditasi. Teman-teman fokus, ya, tutup mata, fokus pada nafas. Lalu kemudian tarik lewat hidung, dalam-dalam, tahan, kemudian lepaskan pelan-pelan lewat mulut, secara pelan-pelan, secara berlahan-lahan. Tarik lagi lewat hidung, tahan sebentar, terus kemudian keluarkan lewat mulut secara berlahan-lahan. Nah, ketika menarik dan juga menahan, itu tahan di daerah ulu hati, perut bagian atas, dada bagian bawah, jadi tengah-tengah. Itu artinya kita sebut dengan pernafasan diafragma. Tujuannya adalah banyak sekali, ya. Dengan menghirup udara segar, maka ada udara masuk ke dalam tubuh kita dan sekaligus mengambil energi negatif yang ada di tubuh kita dan kemudian membuangnya. Dengan langkah seperti ini, kita bisa melakukan atau membuang energi-energi negatif yang kemudian membuat tubuh kita menjadi segar, membuat badan kita menjadi semakin fresh dan sebagainya. Nah, ditambah lagi seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman boleh melakukan kegiatan kecil, bermain air, lari ke sana kemari. Nggak usah mikir malu, nggak usah mikir udah gede, udah mikir tua dan sebagainya, nggak usah, gitu kan? Ya, seperti di depan sana ada ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak segala macam, mereka sedang bermain air, ya, berendam, ya, berbasah-basah ria dan sebagainya. Dan itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dengan cara yang sederhana, ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk juga membuka sumbatan-sumbatan energi, membuka cakra-cakra yang ada di tubuh kita agar terbuka, ya. Karena salah satu cara yang sederhana untuk membuka cakra, terutama cakra dasar, ya, atau base cakra, itu adalah dengan cara apa? Bergerak, berkegiatan, beraktivitas. Maka cakra dasar atau base cakra itu akan terbuka secara otomatis. Nah, ketika cakra dasar terbuka, maka ini menjadi sangat penting. Efeknya adalah tubuh kita menjadi segar, pikiran kita menjadi fresh, kita gampang berpikir, kemudian tidak ada lagi tumpukan emosi negatif, dan kemudian di situ kita merasa lebih segar, fresh, dan lebih enteng, ada kelegaan-kelegaan. Nah, disitulah kemudian kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Teman-teman dengan melihat alam terbuka, merasakan sensasinya, udaranya, mataharinya, airnya, rumputnya, pasirnya, kita di sini merasakan betul-betul rasa syukur yang sangat luar biasa.
bahwa ternyata Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sangat indah, yang harus kita nikmati, yang harus kita bisa menyelaraskan diri. Jadi kita sebagai jagat alit atau mikrokosmos, kita harus bisa menyelaraskan diri dengan jagat ageng atau makrokosmos. Karena di antara kita dengan makrokosmos, atau di antara kita mikrokosmos dengan makrokosmos, itu saling terkait. Ada banyak kesamaan-kesamaan di dalam hukum-hukumnya. Jadi hukum alam semesta itu ada banyak kesamaan dengan hukum yang ada di dalam dunia kecil kita, ya. Hukum alam semesta, kosmik, ya, itu ada kesamaan gitu loh. Ada law of vibration, ada law of attraction, dan kesemuanya itu harus kita selaraskan. Agar apa? Ya, namanya selaras, segala sesuatu yang selaras, satu energi dan satu frekuensi, maka semuanya menjadi enak dan nyaman bagi kita. Nah, kurang lebih itu teman-teman, bagaimana cara menciptakan rasa bahagia adalah dengan bergerak, bermain, ya, dan melepaskan segala kepenatan yang ada, sehingga tidak ada lagi tumpukan-tumpukan emosi negatif. Lalu kita bisa melakukannya secara berulang. Ketika misalnya kita sudah bekerja, beraktivitas sekian hari, sekian minggu, nanti muncul lagi rasa penat, nah kita butuh refreshing lagi. Jadi untuk berbahagia dengan cara yang sederhana adalah gampang sekali, dengan bermain, bergerak, berkarya, dan sebagainya. Kita lakukan semua itu dengan lepas, tanpa beban apapun. Oke? Mudah-mudahan obrolan sederhana ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman, bisa memberikan sesuatu yang mungkin teman-teman butuhkan, ya. Jadi kita merasakan kebahagiaan, merasakan rasa syukur yang semakin luar biasa, merasakan hidup yang semakin indah. Nah, ini adalah salah satu dasar atau kunci dasar agar satu, kita bisa sehat, yang kedua kita bisa bahagia, selalu bahagia, yang ketiga bisa dimudahkan rezekinya, ya, dan segala sesuatunya dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, rezeki gampang, sehat, diberikan umur yang panjang dan barokah, lalu kita menikmati kehidupan indah ini dengan sangat bahagia. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam bahagia selalu, dan jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk bermain, bergerak, lepaskan diri kamu, bersatulah dengan alam semesta, selaraskan diri kamu dengan alam semesta. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Salam bahagia, saya Damar Aji, salam keajaiban, dan sampai jumpa.